Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya selaku moderator pengganti dari saudari Winda yang berhalangan berangkat ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Jabaria dan Qadariyah. Jabaria dan Qadariyah. Ya, langsung saja untuk pemaparannya akan dipaparkan oleh saudara Husen. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada aliran Qadariyah. Aliran ini berawal dari penjelasan Qadariyah pertama kali dibentukkan oleh Nabat Al-Jawli dan Gailan Ad-Dasri pada tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Qadariyah merupakan paham yang diambil dari seorang Kristen yang masuk Islam di Irak. Mabad adalah seorang tabi'i yang menentang kekuasaan Bani Umayyah dan Mabad mati terbunuh oleh Al-Hajjaj, seorang gubernur dari Bani Umayyah yang dikenal sangat kejam dan mati di tahun 80 Hijriah. Selanjutnya aliran Qadariyah ini dilanjutkan oleh Gailan terus menyebarkan paham Qadariyah di Damaskus, tetapi tidak berjalan dengan lancar karena mendapat tantangan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah kematian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Qadariyah melanjutkan kegiatannya, tetapi Gailan dihukum mati oleh Hisam Abdul Maliki. Sebelum dihukum mati, Gailan sempat berdebat dengan Auza'i. Terus kemudian aliran Qadariyah ini pemahaman yang dimiliki Qadariyah ditunjukkan pada kudrat yang dimiliki manusia, namun terdapat perbedaan antara kudrat manusia dengan kudrat Tuhan. Kudrat Tuhan bersifat abadi, kekal, berada pada zat Allah, tunggal, tidak terbilang. Sedangkan kudrat manusia adalah sementara, berproses, bertambah dan berkurang tanpa dibilang. Selanjutnya aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah, pengertian dan asal-usul Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata Jabara yang berarti memaksa. Dalam istilah Inggrisnya feminism fatalism atau predestinasi. Dalam kamus John Stuart Eccles, pengertian fatalism adalah kepercayaan bahwa nasib menguasai segala-galanya. Sedangkan predestinasinya adalah takdir. Di dalam kamus Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata Jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Salah satu sifat dari Allah adalah Al-Jabar yang berarti Allah Maha Memaksa. Sedangkan secara istilah Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Sehingga makna secara umum adalah bahwa perbuatan manusia telah ditentukan oleh qada dan qadar Tuhan. Dalam konteks pemikiran kalam, istilah Jabariyah diartikan bahwa manusia makhluk yang terpaksa di hadapan Tuhan. Menurut Syahrani, Jabariyah adalah paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah. Artinya manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Adapun mengenal latar belakang lahirnya aliran Jabariyah, tidak adanya penjelasan yang syarih
Abu Jahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Paham Jabariyah ini di dalam sejarah teologi Islam ditonjolkan pertama kali oleh Al-Ja'ad ibn Dirham, tetapi yang mengembangkannya kemudian adalah Jaham ibnu Safwan dari Khurasan. Jaham ibnu Safwan merupakan pendiri golongan Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah. Ia ikut dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Selain itu, dua tokoh tersebut adalah satu nama lain yang cukup dikenal di kalangan Jabariyah, yaitu Al-Husain ibnu Mahmud Al-Najjar, seorang tokoh dari golongan Jabariyah moderat. Paham yang dibawa tokoh-tokoh Jabariyah ini adalah lawan ekstrim dari paham yang diajukan Ma'bad dan Ghalilan. Paham ini pertama kali diperkenalkan oleh Al-Ja'ad bin Dirham, kemudian disebarkan oleh Jam bin Safwan dari Khurasan. Dalam sejarah teologi Islam, Jam tercatat sebagai tokoh yang mendirikan aliran Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah. Ia adalah sekretaris Suraih bin Al-Haris dan selalu menemaninya dalam gerakan melawan Bani Umayyah. Benih-benih itu terlihat dalam peristiwa sejarah tersebut, sejarah berikut ini, yaitu dalam gerakan melawan Bani Umayyah. Yaitu yang pertama, suatu ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah takdir Tuhan. Nabi melarang untuk mendebatkan persoalan tersebut agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai takdir. Kesimpulannya, berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Al-Qadariyah adalah sebuah firqah yang mengingkari ilmu Allah terhadap perbuatan hambanya dan berkeyakinan bahwa Allah belum membuat ketentuan terhadap makhluknya. Dua, Jabariyah adalah paham yang menafsirkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah. Artinya, manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Tiga, takdir adalah sesuatu yang harus kita imani dan ini merupakan salah satu rukun dari 6 rukun iman. 4. Agama kita adalah agama rasional. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ladinna liman la aklala. Tetapi tidak semuanya yang bisa kita terima dengan akal. Ada beberapa hal yang harus kita terima dengan iman. Imam Ali pernah berkata, seandainya semua hal dalam agama ini bisa diakali, pastilah telapak kuf lebih utama untuk disapu. Pendirinya Ma'bad al-Jawzi dan Bilal ad-Damashqi. Oke, gitu. Ini adalah pendirinya berasal dari Irak. Tahun berapa didirikannya? Didirikannya kurang lebih pada zamannya Bani Umayyah. Saya kurang paham. Pada tahun berapa? 70 Hijriah. Kayak itu. Nah, Ditulis. berdiri sendiri. Nggak ada yang bisa berdiri sendiri tuh, pasti ada yang membantu. Bisa dibaca. Oke. Jabariyah. Pendiri siapa? Ya itu juga kita juga bisa baca. Jadikanlah pendiri ini siapa? Dia kamu duit mau buat baca apa ada dulu. Ya, ini sudah dipaparkan tentang mapping tentang Jabariyah dan Qadariyah. Ya, seperti inilah ala kadarnya. Monggo yang ingin bertanya dipersilakan. Oke. Ya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Tadi menjadi Qadariyah siapa? Dari Daudi tadi. Iya. Kenapa mendirikan aliran Qadariyah? Oh, ya. Satu. Ya. Tenang di Google aja. Tadi pertanyaannya kenapa mendirikan Qadariyah ya? Aliran Qadariyah.
Dua-duanya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, perempuan. Mbak Eti. Ya. Kipas. Dia, nama dia. Anak tetangga. Oke. Pengikut kedua aliran ini kan mempunyai landasan nakli dan akli ya, atas keyakinan mereka nih, aliran Qadariyah dan Jabariyah. Nah, dari dalil nakli dan akli antara Qadariyah dan Jabariyah itu, dalil naklinya tuh apa? Satu-satu ya, Qadariyah dan Jabariyah ya. Ya, saya ingin bertanya, apa perbedaan aliran Qadariyah dan Jabariyah dan apa doktrin yang mereka berikan? Terima kasih. Jabariyah membahas dua golongan, ada Jabariyah ekstrim, ada yang moderat. Bisa dijelasin nggak Ustaz perbedaan yang ekstrim sama yang moderat? Jadi penjelasan yang ekstrim sama yang Bang Hasan bilang apa yang latar belakangi adanya aliran Qadariyah ya. Ya, di sini bahwasanya dulu pada zamannya Bani Umayyah itu atau dinasti Umayyah, bahwasanya pas aliran Qadariyah itu manusia itu bukan manusia. Ya di situ tuh umat tuh masih memikirkan kehendaknya sendiri gitu. Jadi apa namanya, semuanya diperlakukan secara masing-masing. Akhirnya di sini dibentuklah aliran Qadariyah bahwasanya manusia bebas berkehendak dan bertindak dengan apa yang dia inginkan gitu. Jadi di sini tuh di aliran Qadariyah ini tidak memaksa, intinya si aliran ini. Maksudnya tidak memaksa tuh nggak sesuai dengan peraturan yang ada gitu, dibebaskan. Jadi pengennya si pendiri itu. Kemudian yang ini yang apa? Jabariyah. Di dalam makalah ini, di dalam aliran Jabariyah ini tidak dijelaskan secara sareh bahwasanya kenapa sih yang melatar belakangi pendirian Jabariyah ini. Tapi Abu Jahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa pada Bani Umayyah. Dah itu aja sih. Nah, kalau nggak paham, mangga dibaca lagi itunya. Akli, Qadariyah dan Jabariyah. Dari Jabariyah dulu, ada dalam surat Asy-Syafat ayat 96. Ini diterangkan, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu berbuat itu. Yang satu. Terus ada lagi dalam surat Al-Insan ayat 30 yang dijelaskan, artinya dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Terus dalil nakli Qadariyah Surat Ar-Ra'd ayat 11. Artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ada juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 110, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya kemudian ia mohon ampun pada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masih banyak lagi dalilnya. Tuh. Ya. Sempat bertanya ya, perbedaan Jabariyah moderat dengan Jabariyah ekstrim itu apa? Yang perlu diketahui itu hanya ada 2 poin konteksnya. Kalau Jabariyah ekstrim itu lebih bersifat keketuhanan, artinya menyalahi sifat-sifatnya Gusti Allah, dan dijelaskan di dalam makalah juga bahwasanya pendiri Jabariyah yang ekstrim itu tidak meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat-sifat azali yang seperti Allah wujud, qidam, baqo, mukhalafatul ilahi gitu kan. Terus dinyatakan juga bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah. Padahal Al-Qur'an sendiri adalah kalam Allah gitu kan. Kalam Allah. Tuh, intinya lebih cenderung ke ketuhanan lah, ke
tentang ketuhanan kalau ekstrim. Tapi kalau moderat cenderungnya itu ke manusia. Bahwasanya apa yang kita perbuat itu kehendak Allah. Kita tuh bahasanya kayak wayang, jadi tuh. Bahasanya kayak wayang, seolah-olah apa yang kita perbuat di dunia itu digerakkan semua oleh Allah. Mau itu maksiat, mau ibadah, mau benar atau salah gitu loh. Poinnya cuma di situ artinya bedanya ekstrim Kayak sama film. moderat. Ya kayak film ada sutradaranya. Gimana? Apa ada rasa kayak masa hari pembalasan tuh ada gitu kan? Nah, dia seperti konteks tadi ya, bahwasanya menafikan sesuatu yang ada di Al-Quran gitu loh. Allah aja sifat wajibnya dinafikan kan, apalagi bahasa-bahasa seperti akhirat. Dia meyakini adanya akhirat, adanya surga, adanya neraka, tapi dia meyakini bahwasanya akhirat itu tidak kekal gitu loh. Seperti di dunia akan ada masanya gitu. Di dunia masanya apa? Sampai hari akhir. Mungkin di akhirat juga hari akhir ada gitu. Jadi nggak kekal surga dan neraka itu, keyakinan mereka tuh bahwasanya. Tapi kenyataannya apa? Akhirat dan surga neraka itu kan kekal ya. Gitu. Ya mungkin segitu sih perbedaannya antara ekstrim sama moderat. Beda di konteks aja. Nah, selesai. Udah? Selesai. Ya sedikit menambahkan ya. Sedikit menambahkan dari pertanyaannya Mas Hasan ya, latar belakang Qadariyah sama Jabariyah. Bahwasanya perlu diketahui Jabariyah dan Qadariyah itu pendirinya berbeda suku yang pertama, terus berbeda agama. Dia masuk Islam karena sebelumnya dia meyakini bahwa agama yang dianutnya benar. Tetapi setelah masuk Islam, yaitu bahwasanya banyak peraturan-peraturan dan larangan Islam yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Tetapi dengan keyakinan-keyakinan mereka di agama dahulunya, itu yang diperbolehkan di agamanya dan yang tidak diperbolehkan di agama Islam itu dijadikan satu. Contoh seperti bab zina gitu loh. Di agama mereka yang dikehendaki dulu, zina itu diperbolehkan bahasanya, tapi di agama Islam tidak diperbolehkan. Dan dia mendirikan aliran ini itu untuk memix, mencampur adukan antara yang boleh di agamanya dimasukkan ke Islam, yang tidak boleh di agama Islam itu ditiadakan gitu loh. Jadi seolah-olah di agama Islam sendiri itu tidak ada larangan, jadinya dia mendirikan aliran tersebut tuh gitu. Ya mungkin cukup lah begitu. Dan tidak ada lagi yang mau bertanya. Nanti kita tutup. Cukup belum? Cukup. Ya mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 3 ini. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.